Yang met kudasi, yang met kudasi, Bang Yamet para kedasi. Hey, Araki mati abang, araki mati abang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Raditya dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 3 Prabu Mulih. Di sini saya akan mempresentasikan contoh teks eksposisi. Bang, teks eksposisi itu apa, Bang? Menurut KBBI, eksposisi merupakan suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Dengan kata lain, teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi untuk menambah pengawasan bagi pembaca. Bang, kalau struktur teks eksposisi itu apa aja, Bang? Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Tesis adalah karangan yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik bahasan. Yang kedua, argumentasi. Menurut KBBI, argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu gagasan atau pernyataan yang berdasar referensi yang kredibel. Dan ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang menjadi simpulan paragraf serta menegaskan kembali tesis dan argumentasi. Bang, kalau untuk contoh teks eksposisi ada nggak, Bang? Oke, di sini saya akan membacakan teks eksposisi yang telah saya buat dengan tema COVID-19 dan berjudul Pentingnya Vaksin COVID-19. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintahan untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Praktisi kesehatan Dr. Andi Khomeini Takdir mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar dapat memastikan penyintas COVID-19 bisa sembuh total. Sehingga pemberian vaksin bila dilakukan dengan aman, antibodi seseorang pasca terinfeksi juga bisa bertahan 3 bulan. Meski ada juga yang antibodinya sudah turun sebelum 3 bulan. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Profesor Dr. Iris Rengganis, Ketua Umum Perhimpunan Alergi Teknologi Indonesia atau Peralmonia, menyebutkan pengendalian penyakit-penyakit menular melalui vaksinasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan angka harapan hidup. Padahal sejak tahun 2000, vaksinasi untuk mencegah penyakit menular telah menyelamatkan 37 juta jiwa di negara berpendapatan rendah dan menengah. Tambahnya, pada Senin 11 Januari 2021, Badan POM memberikan Emergency Use Authorization pada kondisi emergensi untuk vaksin CoronaVac produksi Sinovac yang bekerjasama dengan Bio Farma. Kata Kepala BPOM, Penny Kalukito dalam konferensi pers hari Senin, 11 Januari 2021, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan alasan pemberian izin vaksin diantaranya memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta cara pembuatan obat yang baik. Selain itu, vaksin juga memiliki manfaat yang lebih besar dari risiko yang didasarkan pada data non-klinik dan klinik, ujarnya. Kita masih perlu menerapkan protokol kesehatan baik selama menunggu giliran untuk divaksin atau setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap melakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal dan rekomendasi dokter meski sedang pandemi. Sebab, semua itu perlu dilakukan demi melindungi diri dari penyakit infeksi yang berbahaya, bahkan penyakit yang mematikan. Vaksin COVID diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, terutama melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya Farah Raditya. Thanks for watching this video. Stay healthy and stay awesome.